Bismillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang mulia, imam besar umat Islam Indonesia, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin. Allah perkuat langkahan kaki beliau. Amin. Di dalam berdakwah, di dalam berjuang, dan dalam berjihad, dan di dalam memimpin kita semua untuk memperjuangkan agama, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru saya yang mulia Al-Habib Quraish Ibn Qasim Baharun. Beliau adalah kami punya guru di Darul Ghawat Dakwah. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Ketua Umum Front Pembela Islam Kiai Haji Sobri Lubis beserta segenap pengurus DPP beserta DPD, DPW, dan seluruh pengurus Front Pembela Islam. Yang terkhusus yang saya cintai, yang saya muliakan, akhuya Sayyid Al-Habib Muhammad Hanif Ibn Abdurrahman Al-Abbas, Ketua Front Santri Indonesia. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Allah permudah urusan dunia akhirat beliau. Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam menjadi pemimpin kita sebagai santri-santri Indonesia, khususnya santri-santri militan pengawal komando Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab beserta seluruh para alim ulama yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, beserta segenap yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, khususnya para santri-santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sedikit saja ingin saya sampaikan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita semua ketahui bahwasanya pada hari santri yang mulia ini, yaitu tanggal 22 Oktober, di hari santri yang mulia ini, di hari santri yang kita banggakan ini, hari santri ini dari sore telah dilecehkan dengan adanya pembakaran bendera tauhid, yaitu bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ibn Manthur di dalam kitabnya Lisanul Arab, Al-Imam Al-Fayrus Al-Abbad di dalam kitabnya Qamus Al-Muhit, kemudian Al-Imam Ibnu Athir di dalam kitab beliau An-Nihayah, kemudian Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwasanya Ar-Rayah, Al-Liwa atau Al-Alam, tiga ini artinya sama, yakni panji atau bendera yang biasanya diikat di ujung tombak. Cuma bedanya Ar-Rayah dengan Al-Liwa, kalau Al-Liwa itu lebih besar daripada Ar-Rayah. Al-Liwa itu biasanya dipegang oleh panglima atau pemimpin pasukan perang. Kalau Ar-Rayah itu dipegang oleh komandan-komandan, setiap komandan-komandan regu perang. Nah, saudara-saudara, di dalam hadis gal Al-Imam Ibn Abbas, yakni Abdullah Ibn Abbas, gal kanat rayatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauda wa liwa'uhu abyad. Akhrajahu Al-Imam Tirmidzi wa Ahmad wa Ibnu Majah wa Abu Ya'la wa Abu Nu'aim. Tidak apa, Al-Imam Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada panji Nabi Muhammad itu berwarna hitam dan liwahnya berwarna putih. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Abu Ya'la, Al-Imam Baihaqi, dan Al-Imam Abu Nu'aim. Di dalam hadis yang lain, saudara-saudara, An Jabir ibn Abdullah qal kana liwa'ur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad wa rayatuhu sauda. Ada liwaknya Nabi itu berwarna putih dan rayahnya Nabi berwarna hitam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wal Khatib. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam An-Nasa'i,
Al-Imam Khatib. Nah, saudara-saudara, adapun di dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di situ beliau mengatakan kana maktuban ala rayatihi la ilaha illallah. Di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada di dalam rayah Nabi, panji Nabi itu bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Jadi liwa itu bendera berwarna putih yang besar ukurannya. Kalau rayah itu bendera berwarna hitam kecil. Ada yang mengatakan apa? Ada tulisan la ilaha illallah, ada juga yang mengatakan tidak ada tulisan la ilaha illallah. Bahkan ada juga yang mengatakan bukan berwarna hitam, sebagaimana Imam Abu Daud yakni fi sunanihi qal kanat safra. Beliau mengatakan ada apa rayahnya Nabi itu berwarna kuning. Kemudian Al-Imam Abu Naim dalam Al-Ma'rifat yakni kanat hamra. Ada juga yang mengatakan rayahnya Nabi itu berwarna merah. Nah, saudara-saudara, jadi bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang dimana itu adalah kalimat tauhid. Bendera itu bukanlah hanya bendera milik HTI, tetapi bendera itu adalah bendera milik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bendera itulah yang diperjuangkan oleh para sahabat-sahabat. Bendera itulah yang dimana ketika Nabi Muhammad mengutus Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib ketika perang Mu'tah, Nabi Muhammad berkata, ya Ja'far, engkau pegang ini bendera, jangan sampai ini bendera jatuh di atas tanah. Al-Imam Ja'far ibn Abi Thalib At-Tayyar, beliau pegang bendera tersebut dengan tangan kanannya. Datang musuh, ditebas tangan kanannya, beliau potong bendera itu, apa beliau pegang bendera itu dengan tangan kirinya. Ada musuh bawa pedang, ditebas tangan kirinya, beliau pegang bendera tersebut dengan kedua bahunya, sampai beliau berikan bendera itu agar tidak terjatuh di atas tanah. Tetapi tadi sore bendera yang selama itu diperjuangkan oleh Nabi agar bendera itu tidak terjatuh di atas tanah, bendera itu telah dibakar oleh oknum Banser yang ada di Garut, saudara-saudara. Oleh karenanya saya sampaikan kepada seluruh para santri-santri, bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bukan hanya milik HTI, tetapi bendera itu adalah bendera milik seluruh umat Islam. Oleh karenanya kami sampaikan kepada pihak kepolisian, jikalau mereka membakar bendera tauhid, tidak ditangkap, tidak ditemukan, tidak dihukum dengan seberat-beratnya, demi Allah, kami para santri akan turun ke Garut dan akan kami bangun. Kalau polisi tidak tangkap, saya yang pimpin perangnya. Kita cari oknum Banser yang membakar bendera la ilaha illallah. Ini yang pertama yang saya sampaikan, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, loh kok bisa deh? Ya, enggak, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu membakar bendera sama dia telah menghina Allah, menghina Rasulullah. Man syabballah wa rasulahu faqtuluhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa yang menghina Allah, menghina Rasulullah, bunuh dia, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, saudara-saudara sekalian, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini dalam rangka Hari Santri. Hadirin sekalian, demi Allah, tidak ada yang lebih mencintai Indonesia melebihi kecintaan para ulama, para santri dan para pahlawan. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, darah para santri, darah para habaib, darah para kiai. Waktu itu belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada negara, belum ada Pancasila, belum ada merah putih. Yang ada pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, musola-musola, pondok-pondok pesantren, para habaib, para kiai, para ulama, para santri. Mereka berjuang melawan para penjajah. Santri-santri zaman dulu malam mereka megang pulpen, malam mereka murojaah, mereka mutalaah, mereka hifdzul mutun, mereka qiraatul Quran, mereka munajat. Itu malam. Tetapi di siang mereka tidak megang pulpen, malam megang
megang pulpen, megang kitab, murojaah, mutalaah. Siang mereka memegang bambu runcing, memegang pedang, berhadapan dengan penjajah untuk memerdekakan bangsa dan negara. Oleh karenanya kita para santri-santri harus bangkit untuk negara, bangkit untuk Indonesia. Cukup sudah. Kita selama ini santri tidak pernah peduli dengan urusan politik. Mau siapa yang jadi pemimpinnya, mau siapa yang duduk di kursi kekuasaan, kita tidak pernah peduli. Sehingga karena ketidakpedulian kita, bangku-bangku kekuasaan itu diisi, diduduki oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak adil, yang menyusahkan rakyat. Maka kini saatnya kita para santri-santri harus bangkit untuk Indonesia, bangkit untuk negara, bangkit untuk apa? Untuk mendapatkan pemimpin yang adil. Sebab apabila para santri-santri telah bersatu, para santri-santri telah menyuarakan kebenaran, pada santri-santri di dalam hatinya terdapat hirah, terdapat himmah, terdapat kecintaan kepada bangsa dan negara, maka pasti santri itu tidak akan membiarkan Indonesia rusak, tidak akan membiarkan Indonesia dipegang oleh para pemimpin-pemimpin yang zalim. Karenanya kita santri harus bangkit. Untuk apa? Untuk bangsa. Sebab kenapa? Qala al-Imam Ghazali, innama fasadat ar-ra'iyah bifasadil muluk wa fasadul muluk bifasadil ulama. Rusaknya rakyat, rusaknya masyarakat, rusaknya negara itu dikarenakan rusaknya para pemimpin dan penguasa. Sedangkan pemimpin dan penguasa itu diangkat oleh rakyat. Pemimpin dan penguasa mereka jadi dari suara rakyat. Oleh karenanya saya sampaikan, suara-suara kalian yang akan menentukan, suara-suara kalian yang akan menentukan besok ke depan apakah Indonesia akan menjadi Indonesia yang baik atau Indonesia yang buruk. Suara-suara kalian yang akan menentukan apakah besok ke depan Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim. Suara-suara kalian yang akan menentukan apakah besok ke depan Indonesia akan menjadi negara yang bagus atau negara yang rusak. Dan apabila kalian salah menitipkan suara kalian kepada pemimpin yang tidak amanat, yang khianat, yang zalim, maka suara kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya saya sampaikan pada hari santri yang mulia ini, sebab saya santri, Habib Hanif santri, kita semua yang ada di sini santri. Tidak ada namanya mantan santri. Saya dulu mondok di Al-Khairat 9 tahun. Setelah di Al-Khairat saya mondok di Darul Qawad Dakwah 4 tahun. Setelah Darul Qawad Dakwah saya mondok di Tajul Muslimin 4 tahun. Jadi kita santri, semuanya kita di sini santri. Wang ngelotok jadi santri, wah tidak pernah tidak ada mantan santri. Kita sekali santri tetap akan menjadi santri sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Saya sampaikan kepada seluruh teman-teman santri seperjuangan, kalau kita ingin besok Indonesia menjadi negara yang baik, negara yang maju, negara yang makmur, negara yang sejahtera, sejahtera bangsanya, sejahtera rakyatnya, sejahtera ekonominya, menjadi bangsa yang berdiri dengan sendirinya, menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang tidak menyerahkan sejengkal tanahnya pun kepada negara-negara asing, menjadi negara yang tidak tunduk kepada Amerika, tidak patuh kepada Cina, menjadi negara yang merdeka dari sambilan naga, menjadi negara yang mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang sebagaimana tadi telah dia sampaikan janji-janjinya. Kalau kalian ingin Indonesia menjadi negara yang dimana melindungi seluruh agama, Islamnya, Kristennya, Katoliknya, Budanya, Hindunya, menjadi negara yang melindungi seluruh suku yang ada di Indonesia, menjadi negara yang hukumnya tajam di atas, tajam di bawah, menjadi negara yang hukumnya rata, adil kepada seluruh agama yang ada. Hukum tidak boleh tajam kepada yang muslim, tumpul kepada yang non muslim. Sebaliknya, tidak boleh tajam kepada yang non muslim dan tumpul kepada yang muslim. Hukum harus tajam di atas, tajam di bawah. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana indahnya akhlak Nabi, akhlak para sahabat, sebagaimana diceritakan
dalam kitab tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ketika itu Amr bin Yasir menjadi gubernur di daerah Mesir kalau tidak salah. Ketika beliau menjadi gubernur, beliau mau bangun masjid, mau bikin masjid, ada rumah orang Yahudi, saudara-saudara. Ketika itu Amr bin Amr bin As, bukan Amr bin Yasir, Amr bin As ketika itu mau beli tanah, ini orang mau dibeli rumahnya. Yahudi, saya mau beli kamu punya rumah untuk bangun masjid. Kata Yahudi, wahai gubernur, ini harta satu-satunya peninggalan saya punya orang tua, maka tidak bakal saya kasih berapapun kamu mau bayar. Marah Amr bin As, apa kata dia? Hancurkan rumah ini orang, kemudian bangun masjid. Maka Yahudi pergi ke Madinah menghadap kepada Khalifah Umar bin Khattab. Beliau bilang, wahai Khalifah, saya adalah orang Yahudi, saya rakyatmu wahai Khalifah, maka saya minta keadilan, rumahku dirubuhkan oleh Amr bin As untuk bangun masjid. Ketika mendengar itu, Khalifah Umar bin Khattab merah mukanya. Beliau mengambil sebuah tulang, diambil tulang onta oleh beliau. Beliau ambil pedangnya, beliau garis itu tulang seperti huruf alif, digaris seperti huruf alif, kemudian di bawahnya dibikin kayak garis melintang, kayak kasro begitu, kayak garis melintang. Ini kasih kepada Amr bin As. Dibawa tulang itu oleh Yahudi. Ketika diberikan kepada Amr bin As ketakutan. Kata Yahudi, wahai Amr bin As, aku tidak pernah melihat engkau ketakutan seperti ini. Ada apa ini? Beliau Amr bin As menjawab, ini adalah teguran dari Umar bin Khattab bahwasanya kelak aku akan menjadi tulang, menjadi bangkai, aku akan mati, maka hendaklah aku tidak bangga dengan pangkat dan jabatan yang Allah titipkan. Terus apa maksud ini huruf alif? Maksudnya aku harus berlaku adil, hukum harus tajam di atas dan tajam di bawah. Siapapun rakyatnya, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau apapun, harus adil, tajam di atas, tajam di bawah. Kalau aku tidak adil, maka seperti garis melintang ini, Khalifah tidak akan segan-segan untuk menyembelih leherku. Lihat bagaimana rahmatnya Islam. Nah, kalian ingin Indonesia menjadi negara yang adil seperti itu, menjadi negara yang makmur, sejahtera, tidak ada kemiskinan, bebas dari hutang, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Maka kalian, para keluarga-keluarga, harus menjadikan rumah-rumah kalian, para tokoh masyarakat harus menjadikan desa kalian, kampung kalian, kota kalian, para ulama, para santri, kita para santri dan beliau-beliau para ulama harus menjadikan pondok pesantrennya, masjidnya, musholanya, majelis taklimnya, majelis zikirnya, majelis sholawatnya, lahan dakwahnya, panggung-panggung ceramahnya, jadikan itu semua sebagai apa? Sebagai poster-poster yang memenangkan calon yang diusung ulama, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, saudara-saudara. Saya tanya semua, santri 2019 ganti presiden atau tidak? Kurang keras, ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ini santri suaranya lembek kayak cacing begini. Bukan santri ini namanya. Saya teringat wasiat Kiai Misbah. Di daerah Tuban sana ada namanya Kiai Misbah Mustafa. Beliau itu yang bikin kitab tafsir Tajul Muslimin. Beliau juga sering membaca kitab Mafakhirul Aliyah, kitab Syekh Abdul Hasan Asyadili, dan sering mengijazahkan Hizbul Bahar, Hizbul Nasr. Beliau dulu pengurus NU. Beliau sesepuhnya NU ketika itu. Tetapi ketika itu karena NU ketika tahun 91 kalau tidak salah atau 92, ketika itu NU mau bikin DPR NU kalau nggak salah, DPR Bank Perkreditan Rakyat. Nah, beliau keluar dari NU. Beliau keluar dari NU ketika itu karena NU ngotot mau bikin DPR, sebab beliau bilang ini riba. Oh enggak, ini kata kiai-kiai yang lain, ini kan untuk maslahat, ini untuk maslahat umat. Kata beliau tetap hukumnya haram walaupun untuk maslahat, karena sesuatu yang haram tetaplah haram walaupun itu untuk maslahat. Nah, akhirnya beliau keluar, tapi tetap manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuma keluar dari kepengurusannya saja. Nah, saya teringat wasiat beliau. Apa wasiat beliau? Beliau bilang zaman sekarang ini
Mau cari santri yang jago baca kitab banyak. Keleleran bahasa Jawanya. Keleleran itu di mana-mana ada. Setiap santri kamu hafal hafal, hatam sada bin Adiliyah hatam banyak. Mau cari santri yang jago baca kitab Gundul, mau cari santri yang jago baca kitab Kuning banyak. Kata beliau, yang susah itu cari santri yang nekat. Yang susah cari santri yang berani menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Oleh karenanya kita para santri-santri harus menjadi santri yang berada di barisan paling depan untuk menyampaikan kebenaran. Makanya saya mau dengar suara santri yang hadir pada malam hari ini. 2019 ganti presiden atau tidak? Kurang keras, ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Kenapa ganti presiden? Ya, presiden pendusta, presiden pembohong, presiden pengkhianat, presiden kacung partai, presiden yang menyusahkan rakyat, presiden yang banyak umbar janji palsu, presiden yang hidup senang, hidup kenyang di saat rakyat susah, di saat rakyat menekan, harus diganti dengan presiden yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah berikan Indonesia pemimpin yang baik. Amin. Pemimpin yang adil. Amin. Pemimpin yang baru. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir, saya ingin cerita kejadian kemarin. Saya sama Habib Hanif waktu di Manado. Mau dengarkan ceritanya? Ketika itu saudara-saudara, sabar. Habib. Ganti posisi. Ngobrol ketawa-ketawa, tidak ada sedikit pun muka-muka takut. Kayak kita orang ini bukan kayak apa ya? Ya ini nahnu qaumun yuhibbunal maut. Kami ini kaum yang cinta kepada kematian. Bukan lagi nyari, bukan, tapi udah cinta sama mati. Yakni pengen cepet-cepet mati, saudara. Ketika itu Habib Hanif meninggalkan abah beliau. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Allah ampuni beliau. Ibnu Rahman Al-Attas. Beliau tinggalkan waktu itu kalau tak salah 5 hari. 5 hari sebelum berangkat. Waktu itu saya masih saya pulang ceramah dari mana waktu itu? Ceramah dari Lombok. Pulang ceramah dari Lombok, langsung saya ke rumah sakit. Saya jenguk Ami Abdul Rahman ketika itu. Apa kata Ami Abdul Rahman? Saya masih ingat wasiat beliau. Lagi sakit ini. Ya Allah yang beliau yang Abdul Rahman menunjukkan semua. Anak pengen berjuang, kata Ami Abdul Rahman. Anak pengen berjuang. Anak mau kasih senjata anak satu sama Hanif. Anak masih ingat satu senjata mau anak kasih sama Saleh, adiknya Habib Hanif. Abah beliau dan almarhum. Itu masih teringat-ingat di kuping saya. Nah, Habib Hanif beliau minta izin sama abah beliau. Bahkan abah beliau yang suruh beliau, ya Hanif, kita tetap pergi sana. Pergi, tetap berjuang. Yakni seakan-akan abah beliau udah wakafkan beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ente udah anak serahkan kepada Allah. Seakan-akan abah beliau berkata seperti itu. Saya meninggalkan anak saya yang sedang dalam rumah sakit. Ali, waktu itu dirawat, Habib Hanif tinggalkan abah beliau di rumah sakit, saya tinggalkan anak saya di rumah sakit. Kami berdua pergi, sedangkan kami tahu bahwasanya besok bisa saja kami mati. Karena kami tahu kami dihadang dengan para preman-preman bayaran yang dengan pedang. Akhirnya saya pesawat berdua dengan Habib Hanif. Kami rombongan 8 orang. 6 orang berangkat duluan, sengaja. Karena ada perempuannya ketika itu. Jadi berangkat duluan, saya sama Habib Hanif belakangan. Nah, saya ketinggalan pesawat. Akhirnya saya kontak Habib Hanif, ya sudah. Habib Hanif berangkat duluan dengan Ridwan. Nanti saya cari penerbangan yang paling cepat untuk sampai ke sana. Akhirnya Habib Hanif berangkat. Ketika Habib Hanif berangkat, saya pun berangkat. Saya berangkat. Ketika sampai di bandara, Habib Hanif sudah dijemput sama tentara apa semua. Habib Hanif sudah ngobrol-ngobrol dengan Pemprov. Habib Hanif bahkan sudah disuruh, tapi tetap beliau bertahan tidak mau pulang. Nah, saya datang ketika itu. Ketika saya sudah sampai, langsung dengan orang-orang Pemprov. Orang-orang Pemprov berbicara dengan saya. Kami tidak mau, yakni untuk demi keamanan, demi kedamaian yang ada di Sulut, kami minta Habib Bahar dan Habib Hanif untuk pergi kembali ke Jakarta. Karena di bawah masyarakat adat sudah menolak kedatangan Habib Bahar dan Habib Hanif.
Akhirnya saya bilang, coba panggil pakai bahasa Manado. Coba mau dipanggil pada orang. Kita mau dapat orang. Saya bilang, coba kamu panggil mereka itu ketua-ketuanya yang hadang saya, yang katanya mau bakar saya, mau bunuh saya. Coba panggil, saya mau ketemu. Datang mereka di bawah, bunuh si Bahar, bakar si Bahar. Begitu mereka ketemu saya, tanya Habib Hanif. Masuk pintu, malah duduk di depan saya, di samping saya Habib Hanif. Jadi Habib kami, belum. Waktu itu dia bilang sama saya, masih muda ya? Dia bilang seperti, masih muda kok tuh, bahasa Manadonya begitu. Masih muda kok tuh. Saya balas, iya. Orang-orang Manado kan biar tua tetap dapat dia muda tuh. Akhirnya saya bilang, terus bagaimana? Ya jadi kami tetap menolak kedatangan Habib Bahar dan Habib Hanif. Gitu. Alasannya apa? Katanya karena ini FPI. FPI itu radikal. Habib Bahar FPI kan? Saya bilang depan mereka, saya bukan FPI, tapi saya cinta mati sama FPI. Ini saksi sebelah saya Habib Hanif. Akhirnya saya bilang sama Habib Hanif, Beb, udah Beb, antum pulang Beb. Demi keselamatan antum pulang. Itu pesawat udah nunggu. Apa jawab beliau? Beb, kita pergi bareng, pulang bareng, hidup bareng, mati juga bareng. Akhirnya saudara-saudara, dari sekian banyak obrolan, saya sampaikan kepada mereka hanya satu kata. Apa itu? Saya sampaikan, saya tidak akan pulang. Suruh pesawatnya pergi balik ke Jakarta. Saya hadir haul abah saya atau saya mati. Maksudnya apa? Maksudnya saya akan hadir haul abah saya, tidak akan pulang atau perang sampai mati. Setelah mendengar jawaban saya, mereka pun keluar. Sebelum itu mereka bilang, kami serahkan ke Pemprov Sulut. Nah jadi yang saya heran ini, orang Pemprov ini lebih ngotot daripada mereka. Terus apa? Siapa lagi kalau bukan ada dalang dan aktor intelektual di balik itu, saudara-saudara? Andaikan saya dan Habib Hanif projo, andaikan saya sama Habib Hanif pro Jokowi, atau andaikan saya sama Habib Hanif cinta sama Mak Banteng, andaikan saya sama Habib Hanif ini orang PDI, pasti disambutnya bukan dengan pedang, dengan bunga, saudara-saudara. Karena mereka tahu selama ini bagaimana perjuangan kita, bagaimana kita selalu menyampaikan kebenaran akan kebobrokan. Karena gubernurnya itu dari PDI. Nah, setelah itu mereka berkata kami serahkan ke Pemprov. Pemprov lebih ngotot daripada mereka untuk memulangkan kami. Akhirnya orang Pemprov bilang, sekali lagi Habib, dengan hormat, ya Habib ngomong begitu. Gubernur telepon dengan hormat, Habib Bahar Hanif, tolong pergi dari tanah Manado. Padahal saya orang Manado. Saya punya abah dikubur di Manado, saya punya kakek dikubur di Manado, saya punya nenek dikubur di Manado, saya punya ubi orang Minahasa Tenggara. Akhirnya saudara-saudara, ketika mereka bilang begitu, karena makin hari nanti makin banyak ini masyarakat ormas-ormas Kristen, makin hari nanti makin banyak. Apa jawaban saya? Tetap saya tidak akan pulang. Kalau makin malam mereka makin banyak, perlu kamu tahu bahwasanya dari Kota Mobagu, dari Nuangan, dari Maluku, dari Ternate, dari Tumbak, dari Bajo, suku Bugis, suku Bajo, suku Bugis Kajang, suku Makassar, suku Mandar, suku-suku Muslim di Sulawesi, semua umat Islam Sulawesi Utara, andaikan kami pulang, demi Allah mereka akan datang kemari dan akan terjadi pertumpahan darah di tanah Manado. Akhirnya mereka pun pergi. Udah nggak kuat ngadepin Bin Smith sama Alantos satu ini. Anak Arab ini, aduh. Akhirnya mereka pergi, kami pun datang ke acara. Kami Bapak Habib Hanif menyampaikan tausiah, saya menyampaikan sambutan. Selesai acara terjadi gesekan sedikit, tapi alhamdulillah sekarang kondisi sudah aman.
Sebab kenapa? Yang kemarin menghalang kami itu tidak mewakili masyarakat Kristen Manado. Tidak. Sebab kenapa? Saya tahu, saya orang sana. Masyarakat Kristen Manado, kami Kristen dan Muslim di Manado, selama ratusan tahun kami hidup rukun. Selama ratusan tahun kami hidup damai. Selama ratusan tahun tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi kemarin memang ada oknum-oknum yang ingin membuat kerusuhan di Manado. Mereka tidak mewakili umat Kristen Manado. Sebab kota Manado adalah kota yang paling toleran di Indonesia. Oleh karenanya kami sampaikan kepada Polda Sulawesi Utara agar mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap siapa dalang dan aktor intelektual di balik kejadian tersebut. Dan semoga penghadangan kemarin adalah penghadangan yang terakhir. Dan sekali lagi kami sampaikan, kami para habaib, kami para dzurriyyah Nabi, di dalam tubuh kami mengalir darah perjuangan. Kami punya datuk-datuk sudah biasa dibunuh. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dicaci maki, dihina, di mimbar-mimbar sampai beliau mati dibunuh. Sayyidina Hasan mati diracun, Sayyidina Husain mati di Karbala, terputus kepala dari lehernya. Kenapa datuk-datuk kami mati dibunuh? Beliau mati dibunuh karena beliau yang selalu menyampaikan kebenaran, tidak pernah taat kepada kezaliman, melawan para pemimpin yang zalim. Maka kami sebagai anak cucunya di tanah manapun, di daerah manapun, kalau kami sudah keluar dari rumah untuk berdakwah, pantang bagi kami untuk pulang hidup atau mati, saudara-saudara. Santri siap berjuang, siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi NKRI, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir sebelum saya tutup, kepada semua santri yang ingin mengisi formulir santri militan pengawal komando Imam Besar Habib Rizik Syihab, harap pergi ke depan sana. Di depan ada formulir, taruh nama sama nomor handphone, kita bikin grup WhatsApp. Ya, kalau habis formulir, minta di setiap posko-posko FPI terdekat yang ada di daerah masing-masing. Kita para santri cukup selama ini tidak peduli dengan urusan politik. Sekarang kita santri harus bangkit. Bangkit untuk apa? Bangkit untuk meraih kemenangan. Kenapa? Karena kemenangan, kejayaan hanya bisa didapatkan dengan dua tetesan, saudara-saudara. Apa itu? Yang pertama, tetesan air mata, sebagaimana telah dijelaskan oleh guru saya.